Dari manga ini kita bisa jadi tahu gitu cuy, kalau cewek yandere itu bisa aja ada di mana-mana di sekitar lu. Bahkan bisa jadi adalah orang terdekat lu. Ya, di sini sih awalnya gua kira ini manga romcom biasa sih ya. Sampai tiba-tiba si kakak Gyaru yang super manis ini berubah jadi cewek yandere cuy. Dan judul manganya itu Doyara Orewa Ima Dokigal bla bla bla. Kalian baca sendiri aja lah. So, gimana ceritanya? Tanpa basa-basi, Otaku no Jidai ga Haji Mareze. Nah, di awal cerita kita dikenalin sama MC kita yang bernama Yuito Kujo yang tiba-tiba dipanggil ke kelas kosong sama teman masa kecilnya yang namanya Suzuno Yuki. Ya di sini Yuito ini sempat GR gitu cuy. Dia ngira bakal ada obrolan serius atau romantis di antara mereka berdua gitu. Tapi ya ternyata harapan Yuito langsung pupus gitu cuy, karena rupanya Suzuno ini malah nanyain apakah hari Sabtu besok abangnya yaitu Ayato punya waktu luang. Dan Yuito auto kecewa berat gitu cuy, dan ngebatin kenapa dia selalu naruh harapan kosong gitu. Padahal Suzuno ini cuma pengen deketin abangnya. Yuito langsung balas kenapa nggak langsung nanya ke orangnya saja gitu. Tapi Suzuno sambil malu-malu kucing bilang kalau dia malu ngomong langsung sama orang yang dia suka. Hal itu bikin Yuito makin insecure gitu cuy, merasa dirinya menyedihkan banget gitu, karena ya dia selalu kalah populer sama abang kembarnya yang sempurna. Singkatnya Yuito ini pun akhirnya ngasih tahu gitu cuy kalau abangnya luang di hari Minggu. Dan tentunya itu bikin Suzuno auto girang dan pamit pulang. Nah pas Suzuno gabung bareng teman-temannya, mereka agak terkejut dan gak percaya kalau Yuito itu adalah adik dari Ayato. Sementara Yuito yang mendengar itu cuma bisa meratapi nasibnya cuy. Ya dari dulu dia memang selalu dibanding-bandingkan sama kembarannya yang selalu unggul dalam segala hal. Bahkan ya sekarang pun gadis yang dia sukai memilih sang kakak. Nah di tengah renungannya itu saat di depan gerbang ada anak cowok yang kelihatan lagi heboh gitu cuy. Dan pas Yukito nyoba ngeliatin, ternyata di sana ada Kano-sang alias Yuki Kano yang merupakan Gyaru yang juga adalah kakak perempuan dari Suzuno. Dan ya kakak Son ini rupanya lagi nungguin si Yuito cuy. Dengan senyumannya manis dan peace yang menggoda, kakak Gyaru yang satu ini sukses bikin mata admin auto segar kembali cuy. Nah singkat cerita, Kano ngomong kalau kelasnya kelar lebih awal, jadi dia sengaja nungguin Yuito gitu cuy. Cuma ya karena Kano sadar Yuito ini lagi sedih, dia pun maksa Yuito buat ikut pergi dengannya. Dan pas Yuito nanya mau kemana, Kano dengan senyumannya ngejawab kalau mereka akan pergi kencan. Ya One-chan akan menyemangati Yuito yang lagi murung ini, ucap dari si Kano itu cuy. Dan tanpa basa-basi mereka pun segera berangkat. Nah begitu sampai ternyata Kano ini ngajak Yuito ke sebuah kafe yang isinya penuh dengan orang yang lagi berpacaran cuy. Dan itu bikin Yuito yang panik auto ngajakin pulang cuy. Dia ngerasa tempat ini terlalu berlebihan buat anak SMA seperti dirinya. Tapi si Kano ini malah nggak mau pergi cuy. Dia pun ngasih pilihan gitu, kau mau tetap di sini atau menemaniku memilih pakaian dalam, kata si Kano ini sembari menggoda si Yuito cuy. Mendengar itu, pikiran Yuito melayang-layang kemana-mana gitu cuy. Di bayangan Yuito, dia langsung ngebayangin Kano pakai pakaian dalam yang seksi banget. Tapi ya di saat yang sama, dia juga takut ketahuan Suzuno dan gak kuat iman gitu. Dan ya pada akhirnya Yuito langsung ngajakin minum kopi aja di tempat itu cuy. Nah lanjut di dalam kafe, Kano bilang dia bakal mentraktir pesanan Yuito. Dan pas pelayan datang, Yuito cuma pesan kopi panas, sedangkan Kano malah mesan menu spesial Parfait Jumbo untuk pasangan. Yuito auto shock dan protes kenapa Kano malah mesan menu khusus buat pasangan yang gede banget gitu. Tapi sambil berpose minta maaf, Kano bilang kalau dia pengen banget nyoba menu itu, mumpung lagi ada Yuito yang nemenin. Nah begitu Parfaitnya datang, ukurannya benar-benar raksasa dan langsung bikin orang-orang di kafe ngeliatin mereka berdua sambil berbisik-bisik kalau mereka itu mesra banget cuy. Bahkan Kano dengan santai langsung nyuapin Yukito dan menyuruh dia untuk tidak malu-malu. Nah pas nyoba suapan dari Kano, Yuito terkejut karena rasanya emang enak banget gitu cuy. Dan si Kano yang melihat ekspresi Yuito langsung tersenyum manis dan ngomong kalau perasaan Yuito sekarang sudah jauh lebih baik. Nah singkatnya sambil terus menyuapin Yuito, Kano nanyain gimana kabarnya belakangan ini cuy. Dan Yuito jawab kalau dia baik-baik saja, meskipun dia sadar kalau dia nggak bakal pernah bisa menyaingi kehebatan abangnya. Ya mendengar curhatan itu, raut wajah Kano langsung berubah serius dan bilang kalau Yuito selalu saja menyebut-nyebut abangnya. Padahal di mata Kano, Yuito itu sama sekali nggak seburuk yang dia pikirkan selama ini. Bagi si Kano, ada banyak hal baik tentang Yuito. Contohnya ketika Yuito menyelamatkannya di masa lalu cuy. Ya intinya si Kano ini pengen Yuito lebih percaya diri dan sadar kalau dia punya banyak kelebihan.
Nah, singkat cerita, setelah momen hangat itu mereka pun jalan-jalan bareng gitu cuy. Dan di sini Yuito nanyain, jangan-jangan dari awal tujuan Kano emang cuma pengen makan parfait dan bukan ngajakin dia kencan. Dan ya sambil ketawa, Kano ngiyakan itu. Karena kalau dia nggak ngomong gitu, dia yakin Yukito pasti nggak mau ikut. Yuito pun langsung ngeluh dan ngomong lagi gitu. Kalau begitu, bukankah orang lain juga bisa? Contohnya seperti teman sekampusnya. Cuma ya hal itu langsung ditolak oleh Kano coy, dengan alasan dia takut mereka akan salah paham. Lalu kemudian tersenyum jahil ke Yuito dan nanya, apa jangan-jangan Yuito malah salah paham gitu coy. Ya ini cewek kayaknya emang suka ngusilin MC kita sih ya. Nah singkatnya, Kano lalu ngegoda lagi cuy, kalau Yuito pasti belum pernah pacaran. Cuma ya karena nggak mau kelihatan seperti pecundang, Yuito auto gengsi dan berbohong kalau sebenarnya dia udah punya pacar sekarang. Dan itu seketika membuat ekspresi wajah Kano langsung berubah drastis cuy. Matanya auto melotot kosong saking syoknya. Ya reaksi tak terduga ini bikin suasana di sekitarnya mulai terasa mencekam cuy. Dengan aura yanderenya, Kano langsung menginterogasi Yuito. Dia nanya tentang siapa cewek itu, ketemu di mana, dan sudah sejauh mana hubungan mereka. Sementara Yuito mulai merasa takut dan bingung juga gitu cuy. Kenapa Kano bisa se-emosional ini? Tapi begitu Yuito mengaku kalau itu cuma bohong, Kano langsung tertawa lega dan kembali ceria seolah beban hidupnya menghilang. Tapi tunggu dulu cuy, ya meskipun udah balik normal, rasa lega Yuito nggak bertahan lama. Karena Kano tiba-tiba minta sebuah bukti. Dengan senyum manis tapi penuh intimidasi, Kano menyodorkan tangannya dan menyuruh Yuito buat nunjukin ponselnya cuy. Dan oke lah, mungkin segini dulu untuk part yang pertama. Kalau lu suka video ini, jangan lupa buat like dan kasih hype-nya ya coy. Karena gua bakalan lanjutin ke part yang kedua. Gua Niki, segini udah gade, mata ai masyo. Ayo naik nyali layar biar dunia tahu kita wibu bangga penuh warna tanpa malu. Musik berdenyut anime di hati kita. In Anime Kingdom, rumah para legenda.